I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Furkan dengan nomor NIM 23210042 dari kelas 1B Program Studi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen yang diampu oleh Ibu Risna Dewi, SOS MSP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian manajemen. Yang kedua, pengertian manajemen menurut para ahli. Yang ketiga, tipe-tipe manajemen. Yang keempat, ruang lingkup manajemen. Yang kelima, keahlian manajer. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Baik, langsung saja kita membahas poin yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang digunakan untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia, sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian manajemen mencakup beberapa aspek seperti pengorganisasian, pengelompokan, kegiatan dan sumber daya sesuai kebutuhan organisasi, pengarahan, mengatur segala sesuatu dikerjakan oleh individu atau kelompok, pengawasan, melakukan evaluasi, dan proses pengawasan untuk memastikan kegiatan sesuai rencana. Manajemen diterapkan berbagai bidang seperti keuangan, pemasaran, operasional, dan sumber daya manusia. Beberapa jenis keilmuan manajemen meliputi manajemen strategi, administrasi, organisasi, pemasaran, produksi, waktu, sumber daya manusia, risiko, dan lain sebagainya. Secara umum, manajemen melibatkan beberapa fungsi seperti membuat keputusan, menentukan tujuan dan pilihan alternatif, mengorganisasikan, mengelompokkan kegiatan dan sumber daya sesuai dengan kebutuhan, mengarahkan, mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Koordinasi, melakukan komunikasi dan pengawasan dan memastikan kegiatan berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk melakukan proses manajemen yang efektif, seorang manajer harus memiliki kemampuan teknikal, interpersonal, konseptual, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai macam kondisi, organisasi dan kompleks dan sering berubah-ubah. Tipe-tipe manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas poin kedua, yaitu pengertian manajemen menurut para ahli. Beberapa ahli mendefinisikan arti dari manajemen, di antaranya yaitu menurut Heath, Black, dan Potter pada 2012. Manajemen adalah proses mengumpulkan dan menggunakan sekumpulan sumber daya dengan cara diarahkan pada tujuan untuk menyelesaikan tugas dalam suatu organisasi. Manajemen menurut Henry Fayol menyebutkan bahwa manajemen adalah kegiatan meramaikan, merencanakan, mengatur, memerintahkan, mengkoordinasikan, serta mengendalikan aktivitas orang lain. F.V. Taylor merupakan seni untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan melihat bahwa hal itu dilakukan dengan cara yang lebih baik. Ketiga,
Menurut Terry dan Franklin, manajemen adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, serta pengendalian fungsi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan penggunaan manusia dan sumber daya lainnya dalam suatu manajemen. Materi yang ketiga yaitu tipe-tipe manajemen. Tipe-tipe manajemen adalah yaitu Friesland yang merupakan tingkat paling rendah dari kategori manajemen. Dalam tingkatan ini manajer bertugas untuk mengolah suatu pekerjaan dan dilakukan oleh para pekerja lainnya di luar tingkatan manajerial. Yang kedua, Midland merupakan oleh para pekerja lainnya di luar tingkatan manajerial. Yang kedua, Midland merupakan tingkatan tengah dari kategori manajemen. Tugasnya yaitu mengelola manajer dan mempertanyakan tanggung jawab pada seorang top manager. Top manager merupakan tingkatan paling tinggi dalam suatu organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan terhadap organisasi ia dijalankan serta bertugas untuk menyusun rencana dan tujuan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Yang keempat, ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen merujuk pada bidang ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan berkelanjutan. Lingkungan umum mencakup aspek eksternal seperti ekonomi, politik, hukum, sosiologi budaya, teknologi, dan lingkungan alam. Sementara itu, lingkungan khusus melibatkan aspek internal seperti manusia mempekerjakan spesialisasi manusia, pekerjaan spesialis, dan manajerial, personal, sumber daya, finansial, alokasi dan kontrol dana, fisik gedung, kantor, dan lainnya, sistem dan teknologi, serta sistem informasi. Ruang lingkup eksternal memiliki dua bagian yaitu ruang lingkup umum dan ruang lingkup khusus. Ruang lingkup umum meliputi ekonomi, politik, hukum, sosio-kultural, budaya, teknologi, dimensi internasional seperti globalisasi dan paham ekonomi dan kondisi lingkungan alam. Secara umum, manajemen melibatkan beberapa proses seperti planning atau perencanaan, organisasi atau penyusunan, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan. Manajemen juga melibatkan penggunaan sumber daya manusia melalui penyelidikan, pengembangan, dan pengimbangan, serta penilaian. Yang kelima, keahlian manajer, controlling atau pengawasan atau disebut juga pengendalian atau proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan. Melalui pengendalian, manajer melakukan kontak secara aktif dengan apa yang dilakukan oleh karyawan, mendapatkan serta menginterpretasikan laporan tentang kinerja serta menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan tindakan yang bersifat membangun serta perubahan. Kesimpulannya adalah: 1. Perencanaan meliputi gagasan bahwa manajemen mengantisipasi berbagai kondisi seperti peluang dan kendala di masa depan dan berusaha menetapkan lebih dulu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang mereka capai. Yang kedua, proses pengorganisasian berarti menempatkan orang lain, prasarana, serta sarana, dan sumber daya dalam alam satu tata hubungan yang kondusif untuk bekerja sama menuju sasaran bersama. Yang ketiga, proses pelaksanaan meliputi pemberian arahan pemerintah, kerja dorongan, dan motivasi kerja serta pemecahan masalah. Yang keempat, proses pengendalian dilakukan dengan pengamatan, mencermati laporan, dan melakukan inspeksi supaya pekerjaan di semua bagian sesuai dengan
persyaratan kualitas dan ketentuan tanah hasil dan sesuai dengan anggaran biaya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.